Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku sehat-sehat ya. Baiklah Anandaku, Bunda akan melanjutkan menjelaskan materi terkait tentang garis ya. Pada pertemuan sebelumnya Bunda sudah menjelaskan pengertian dari garis ya. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang hubungan dua garis ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 110 ya. Oke. Hubungan dua garis ya. Jadi, dari hubungan dua garis ini membentuk beberapa jenis garis. Pertama itu garis sejajar, yang kedua itu garis berpotongan, dan yang ketiga itu garis berimpit ya. Oke, langsung saja Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu garis sejajar. Nah, ciri-ciri garis sejajar itu pertama terletak pada bidang datar. Kemudian, jika garis diperpanjang sampai tak hingga, garis tidak akan pernah berpotongan. Dan terakhir, ciri-cirinya itu memiliki jarak yang sama di antara dua garis tersebut, ya. Oke, di sini Bunda ada contoh garis P, kemudian garis Q. Nah, garis P dan Q ini diketahui saling sejajar, ya. Jadi garis P dan Q ini saling sejajar. Oke, kita cek bener nggak sih dia saling sejajar. Terletak pada bidang datar, ya dia terletak pada bidang datar. Kemudian jika garis diperpanjang sampai tak hingga, garis tidak akan pernah berpotongan. Nah, maksudnya di sini, kalau misal Bunda tarik garis lurus ya, garis lurus. Nih, misalnya ini juga Bunda tarik garis lurus, yang ini juga Bunda tarik garis lurus. Nah, sampai tak hingga bisa panjangnya sampai ke sini, yang garis P juga bisa sampai ke sini ya, dimana dia tidak akan bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Jadi garis P dan Q dia akan memanjang seperti ini, terus dia tidak akan pernah saling berpotongan ya kedua garis ini. Kemudian memiliki jarak yang sama di antara dua garis tersebut. Nah, maksudnya itu jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sama ya. Kalau misalnya di sini jaraknya 2 cm, maka di sini juga 2 cm dan di sini juga 2 cm. Itu yang dimaksud memiliki jarak yang sama. Jadi jarak di antara kedua garis ini sama ya. Kalau di sini 2, pasti di sini 2, di sini juga 2, di sini juga pasti 2. Nah, sudah bisa kita katakan kalau misalnya memiliki jarak yang sama, kedua garis itu saling sejajar ya. Nah, garis sejajar itu disimbolkan dengan tanda seperti ini, Anandaku ya. Garis P dan garis P ini sejajar dengan garis Q ya. Dimana simbol dari sejajar itu yang ini nih, garis 2 miring ini simbol dari garis sejajar. Jadi kalau misalnya Anandaku mau menuliskan garis K sejajar dengan L, berarti tulisnya gini, garis K sejajar dengan garis L ya. Nih, simbolnya itu yang ini, sejajar itu, 2 garis miring. Bisa dipahami Anandaku? Oke. Nah, ini contoh yang kedua untuk garis sejajar. Garis M, N, dan O
ini garisnya saling sejajar ya. Garis M sejajar dengan N, garis N sejajar dengan O ya. Dia memiliki jarak yang sama ya di antara dua garis ini. Bagaimana Bunda kalau misalnya garis yang tidak sejajar, bentuknya seperti apa? Nah, ini merupakan bentuk dari garis yang tidak sejajar. Garis K dan L ini diketahui bahwa mereka tidak saling sejajar. Kalau Ananda lihat di sini, jaraknya aja udah beda ya. Jarak garis K ke L yang ini ke sini, ya Bunda garis ya. Jarak garis ini ke sini ini lebih panjang dibandingkan jarak dari sini ke sini ya. Nah, jadi bisa sudah kita pastikan bahwa K dan L ini tidak saling sejajar. Kedua jaraknya beda. Coba kita tarik garis lurus memanjang ya. Kan kalau yang kedua ini jika garis diperpanjang sampai tak hingga, garis tidak akan pernah berpotongan. Coba Bunda tarik garis memanjang. Nih, ini juga. Nah, ternyata mereka bertemu ya. Garis K dan L ini bertemu atau berpotongan. Nah, ini maksudnya yang ketika garis ini diperpanjang, maka mereka akan bertemu atau berpotongan. Maka garis K dan L ini bukan garis sejajar. Soalnya kalau garis sejajar kan ketika kita tarik garis memanjang, itu dia tidak akan pernah berpotongan. Bisa dipahami Anandaku untuk membedakan mana garis sejajar dan bukan garis sejajar ya. Oke, Bunda lanjut ke garis berpotongan. Oke, garis berpotongan ciri-cirinya terletak pada bidang datar, kemudian berpotongan di salah satu titiknya. Bunda punya garis P, kemudian Bunda punya garis Q, di mana garis P dan Q ini saling berpotongan di salah satu titik namanya titik O ya. Ini titiknya. Nah, ini maksudnya berpotongan di salah satu titiknya. Jadi, kedua garis ini saling berpotongan, ya. Ini contoh dari garis berpotongan. Bunda punya lagi contoh garis berpotongan. Nih, garis R dan S ini berpotongan. Namanya, kalau yang ini itu garis berpotongan tegak lurus, ya. Ciri-ciri dari garis berpotongan tegak lurus, dia terdiri dari garis horizontal, yang S ini horizontal, dan R ini adalah garis vertikal, yang membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi ciri-ciri kalau dia itu tegak lurus, dia sudutnya itu sebesar 90 derajat, dan membentuk sudut siku-siku. Siku-siku ini seperti ini Anandaku. Nah, ya. Garis R tegak lurus dengan S ya. Jadi simbol untuk tegak lurus ini seperti ini Anandaku. Nah, ini simbol untuk menunjukkan bahwa garis R dan S ini saling tegak lurus ya. Seperti T terbalik. Bisa dipahami Anandaku? Lanjut, Bunda menjelaskan garis berimpit. Garis berimpit itu terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis saja, ciri-cirinya ya. Kemudian saling menempel satu sama lain. Nah, Bunda berikan contoh dari garis berimpit itu bentuknya. Ini Bunda punya garis K, kemudian Bunda punya garis H. Nah, ini contoh dari garis berimpit. Dia terletak pada satu garis lurus ya. Benar ya, terletak pada satu garis lurus.
sehingga hanya terlihat satu garis saja. Kalau kita lihat di sini, dia hanya terlihat satu garis ya. Kemudian saling menempel satu sama lain kedua garisnya. Di sini kalau kita lihat ada garis H sama K. Garis H dan K ini saling menempel satu sama lain. Makanya disebut sebagai garis berimpit. Bisa dipahami Anandaku bagaimana membedakan garis sejajar, garis yang berpotongan, kemudian garis yang berimpit. Oke, mungkin Bunda cukupkan ya penjelasan terkait hubungan dua garis. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.